أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة عيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله صلوا سنة عيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله صلوا سنة عيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله Monggo sopnya dirapatkan, diluruskan, sop belakang dimulai dari tengah. Yang kosong monggo segera diisi untuk kesempurnaan sholat kita. Indahnya ya? Indahnya apa? Itu apa, Mi? Allah Beda-beda nggak di sini? Nggak bisa. Bukan itu motor. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Cumi ini Pak Sri? Iya. Kalau itu tuh Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri Masjid At-Taqwa Seloro Kidul yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah di hari yang bahagia ini, marilah senantiasa kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kemudian tak lupa marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri Masjid bulan Ramadan. Marilah kita introspeksi, kita muhasabah apa yang sudah kita dapatkan. Tetapi dari madrasah Ramadan ini kita berusaha untuk mendapatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sudahkah kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang keikhlasan, yaitu melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah karena Allah, baca Quran karena Allah, puasa karena Allah, sehingga dijauhkan dari sifat berbangga diri, sombong, menganggap orang lain rendah daripada diri kita. Makanya di sini keikhlasan diperlukan. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar merupakan hal yang sangat penting bagi diri kita. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu bersama Allah. Sabar itu tiada batas. Sabar itu dibawa sampai Allah menjadikan kita husnul khotimah. Kemudian yang keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam berjuang melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menjaga lisan. Lisan sangat penting. Lisan tak bertulang, tetapi berapa banyak dari lisan ini menjatuhkan seseorang ke dalam neraka yang jaraknya antara timur dan barat. Gara-gara lisan ini seseorang jatuh, habis pahalanya dimasukkan ke dalam neraka karena lisan ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, mengendalikan amarah. Betapa banyak orang pun terjatuh ke dalam neraka karena amarahnya meledak-ledak, karena amarahnya tak terkendali, karena amarahnya menjadikan penyesalan seumur hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong sesama kita yang membutuhkan. Kemudian yang kedelapan, menyambung silaturahim di antara kita sekalian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah dari sekelumit tadi yang kita uraikan, kita sekarang mulai fokus kepada amalan. Suatu amalan yang cepat menjadikan kita masuk surganya Allah. Suatu amalan yang dimana kita nilai bobot pahalanya tinggi daripada amalan-amalan yang lainnya. Yaitu apa? Mencari pintu surga kita, memaksimalkan pintu surga kita, dan menganggap bahwasanya Ramadan itu nilainya berharga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu nilainya sangat berharga. Kenapa orang menganggap remeh? Karena mereka tidak tahu nilai harganya. Sehingga yang terjadi, Ramadan bukan yang dipersiapkan hatinya, tetapi yang dipersiapkan adalah jasadnya. Ramadan bukan dipersiapkan baca Qur'annya, tetapi Ramadan yang disiapkan ternyata adalah menghias diri dan rumahnya. Ramadan bukan mempersiapkan bagaimana kelak kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ramadan ternyata dibuat untuk supaya dilihat wah oleh manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang bercerita, dia menelpon anaknya di Yordania, baru kuliah di Yordania beliau. Dan ketika ditelepon bagaimana kondisi Ramadan di sini, ternyata disampaikan di sini biasa-biasa saja. Di sini yang dibanyakin adalah masjidnya. Di sini yang diperebutkan adalah ibadahnya. Berbeda dengan di negara kita. Ternyata jalanan penuh, mau lewat saja sulit. Ya ternyata kita bisa menilai bahwasanya Ramadan itu ternyata hanya untuk kemewahan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua,
kita juga bisa memaksimalkan pintu surga. Kita lihat bahwasanya bagaimana anak sekarang memperlakukan orang tuanya. Dia tidak menganggap orang tua itu pintu surga. Banyak yang lupa, banyak yang lalai, bahkan banyak yang meremehkan. Karena apa? Dia melihat orang tua saya sudah biasa bergaul bersama saya. Orang tua saya tahu kekurangannya. Orang tua saya tahu bahwasanya dia itu begini-begini. Kekurangannya selalu nampak di mata, di pelupuk seorang anak. Sehingga untuk berbakti kepada orang tua terasa berat. Walaupun perjuangan orang tuanya untuk membesarkan anak sebenarnya sudah lebih berat daripada perasaan dia yang tidak mau berbakti pada orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seseorang anak kecewa kepada orang tuanya, bayangkan apakah kita tidak lebih kecewa kepada Nabi Adam? Kenapa kecewa? Karena beliau makan buah kulti, kita diusir dari surga. Bayangkan andai kata Nabi Adam nggak diusir dari surga, kita bisa di surga semuanya. Apakah kita kecewa? Tidak. Karena tidak ada orang yang sempurna. Justru banyak hikmahnya ketika Nabi Adam diusir dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan banyak hikmah yang bisa kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah ya, di Malaysia. Jadi ada seorang anak yang dibangunkan oleh ibunya. Ya. Ketika dia bangunkan, dia minta tolong, nak belikan buka puasa. Tidak mau. Nak belikan buka puasa. Tidak mau. Karena rasa kantuknya mungkin yang luar biasa. Sampai beberapa kali dia dibangunkan, akhirnya dia mau. Tapi maunya dengan perasaan jengkel, maunya dengan perasaan dongkol, maunya dengan perasaan terpaksa tanpa keikhlasan, sehingga dia pergi untuk membelikan buka puasa untuk ibunya yang mengandungnya, ibunya yang membesarkannya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia membeli makanan, bukan makanan yang layak? Pernah dia beli makanan dicampur dengan babi. Untuk buka puasa sangat tega seorang anak ini membelikan ibunya makanan yang dicampur dengan babi. Dan pada hal yang lain, dia ketika disuruh untuk membelikan buka, ternyata makanan itu dicampur dengan makanan ular. Dan ular yang dibeli untuk diberikan makanan kepada ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga apa yang terjadi? Adab langsung diturunkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak ini. Anak ini sering berteriak-teriak, anak ini sering merasa kesakitan, anak ini sering merasa kebingungan dan penyakit-penyakit yang lainnya yang dia derita karena memberikan makan haram kepada ibunya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya dia menghadap kepada seorang ustaz. Dia menyesal dengan perbuatannya. Dia ingin bertobat, tidak ingin mengulanginya. Tapi apa dikata, ibunya sudah meninggal dunia. Ibunya sudah telah tiada. Terus apa yang harus dilakukan seorang anak ini? Kata si ustaz, tetap engkau minta ampun kepada Allah. Tetap engkau beristighfar juga untuk ibumu, agar di alam kubur kelak menjadikan dia tenang, agar di alam kubur kelak menjadikan dia terang benderang alam kuburnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apakah sekarang masih ada seorang anak yang memberikan makan haram kayak tadi kepada orang tuanya? Mungkin langka dan jarang. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya karena seorang anak tidak menilai orang tuanya menjadi orang yang istimewa, sehingga ketika orang tua sudah tua renta, ketika orang tua sudah tidak berdaya, ketika berjalan pun harus pakai tongkat, ketika berdiri pun harus dipopong, ketika berjalan pun harus dipopong. Dia memberikan orang tua bukan dengan makanan yang istimewa. Apalagi seorang anak ini sudah berkeluarga bersama istrinya, bersama keluarganya. Ketika ada makanan yang untuk diberikan kepada orang tuanya, dia memberikan makanan sisa. Ketika ada makanan yang mau diberikan kepada orang tuanya, dia berikan makanan yang sudah mau bau. Ketika dia berikan makan kepada orang tuanya, dia memberikan makanan yang susah sisa bekas anak-anaknya. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Perbuatan semacam ini bisa jadi sering kita temukan. Alhamdulillah,
Jember Islamic Government Masjid At-Taqwa ini sering berbagi tiap Jumat. Kita menemukan ibu-ibu yang sudah tua renta, sendirian, tiada yang mengasuhnya, tiada yang berikan menyuapi makanannya, dan dia sendirian di situ berjalan berangel dan sulit. Dan bisa dibayangkan betapa menderitanya batinnya, dan bisa dibayangkan berapa kali dia meneteskan air matanya. Oleh karena itu, ada anak yang sakit-sakitan, ada anak yang mungkin tidak berhasil dalam bisnisnya karena menelantarkan orang tuanya. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil. Ada seorang sudah berkeluarga, si anak laki-laki ini, ibunya turut serta di dalam rumahnya. Entah ada percekcokan apa, pada suatu malam terjadilah pertengkaran, sehingga si istrinya ini menyuruh suaminya mengusir ibunya dari rumahnya. Kemudian si suami ngomong, wahai istriku, ini sudah malam, apa tidak besok saja kita usir ibu kita? Ya. Tetapi apa jawab istrinya? Saya yang pergi atau ibumu yang pergi? Nah, bilang istri kayak apa kayak begini? Dia bilang ibumu yang pergi atau saya yang pergi. Ancaman ini ancamannya dia bisa menjebloskan dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya akan terjadi, si anak bingung, mau tidak mau mengusir ibunya dari rumahnya. Dan pada waktu malam hari, dan pada waktu itu turun hujan deras, sambil sempoyongan seorang ibu itu keluar dari rumahnya. Sambil sempoyongan tidak kuat dia untuk keluar rumah dengan tetesan air mata. Dengan tetesan air mata pada waktu hujan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang insya Allah mustajabah, dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang tidak tertolak, doa orang terzalimi, doa yang tidak tertolak. Apalagi seorang tua, seorang ibu yang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Beliau berdoa, ya Allah, anak ini saya besarkan mulai dari kecil sampai dewasa dengan air susu saya, mulai saat ini air susu saya haramkan untuk dia. Mulai saat ini air susu saya haramkan untuk dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dari hari-hari timbullah benjolan dalam tubuh si anak laki-laki ini, bernanah, diobati kesana kemari tiada kunjung sembuh, dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Tidak sampai di situ, setelah dia meninggal dunia, dikuburkanlah dia. Ketika dikuburkan, seakan-akan bumi tidak terima, galian kuburan pun mungkin tidak sedalam seperti biasanya, sehingga apa yang terjadi? Hari ini dikubur, besok muncul ke permukaan, dimasukkan lagi, muncul lagi, sampai beberapa kali dia muncul ke permukaan. Itu menandakan bahwasanya bumi ini tidak terima. Bumi ini tidak mau kepada siapa? Kepada manusia, kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillah tsumma. Karena apa? Ketika beliau melihat neraka, ternyata neraka itu lebih banyak siapa? Orang kaya dan perempuan. Dan kemudian ketika beliau menuju ke surga, ternyata beliau kaget karena surga itu kebanyakan laki-laki dan orang miskin. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mari kita maksimalkan pintu surga kita, dan mari kita saling memaafkan untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita. Jangan menunggu pasangan kita baik baru kita baik, itu bukan rumus. Jangan menunggu pasangan soleh baru kita soleh, itu bukan rumus. Kalau memang menunggu baik, di saya Asia, istrinya Fir'aun tidak akan masuk surga. Karena apa? Fir'aun sebagai seorang suami yang kejamnya luar biasa, Fir'aun sebagai seorang suami yang dolennya luar biasa. Pada waktu itu anak-anak disembelih, pada waktu itu anak-anak dibunuh, pada waktu yang tidak sesuai dengan dia dibunuh, dipenjarakan, disiksa dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Kita tidak perlu pujian manusia karena harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu marilah kita pada kesempatan ini saling memaafkan, saling mendoakan. Jangan merasa diri baik, rugi seseorang merasa diri baik, karena itu sifatnya iblis.
ketika diusir dari surga dia mengatakan, ana khairun min, saya lebih baik dari Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah sedangkan saya dari api, kata iblis. Oleh karena itu ketika kita melihat manusia, ketika kita melihat orang berjalan, katakan oh dia orang baik. Ketika melihat kita orang yang mungkin banyak kekurangan, kita sampaikan oh dia orang baik. Ketika dia melakukan, ada seorang yang kita lihat melakukan kemaksiatan, kita katakan ya Allah tunjukkanlah dia, Allah yahdi, wallahu yahdi, dan lain sebagainya. Dengan seperti ini salah satu barometer membersihkan diri kita dari sifat bangga, membersihkan dari sifat lebih baik daripada orang lain, dan insya Allah kebersihan itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Surganya Allah itu menyiapkan untuk orang jiwa-jiwa yang bersih. Karena surganya Allah itu disiapkan oleh orang-orang yang ikhlas. Karena surganya Allah itu disiapkan oleh orang-orang jiwanya tenang. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surga itu disiapkan oleh jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengukur diri kita apakah saya sudah tenang apa belum. Coba kita masuk ke dalam liang lahat yang ukuran 2x1. Di situ kita beristighfar, di situ kita mohon ampun, sebagaimana yang juga dilakukan oleh salafus saleh. Dia mengukur dirinya dengan kuburan, dibangun kuburan di rumahnya, sehingga dibuat perenung di situ. Walaupun kuburan itu sempit, tetapi karena hatinya yang luas, dia merasa tenang karena sudah membersihkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bagaimana neraka itu ditampakkan ketika seorang melewati jembatan Sirat? Tiada orang yang mampu berbantah-bantahan, tiada orang yang mampu membuka lisannya. Rasulullah, para nabi yang lainnya hanya mampu ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Yang lain tidak bisa ngomong karena saking dalamnya lembah neraka itu. Lembah neraka itu ketika bayi dilemparkan, bayi yang baru lahir dilemparkan dari atas sampai ke dasar neraka, baru 70 tahun nyampe ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saking dalamnya, saking gelapnya, saking dahsyatnya siksaan. Semoga diri kita dan keluarga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. واغفر اللهم رابطتها وأتم الدعوات سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأحياها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Baiklah, salam-salaman dimulai dari utara. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad
Sanes. Dan seneng lagi. Sanes. Kalau bukan anu kudu. Apa itu? Ditinggal deh gede. Ini. Mundur kan? Iya.